Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kuliah yang ke-5 ini saya ingin membahas beberapa pertanyaan dari mahasiswa. Namun sebelum membahas beberapa pertanyaan, saya ingin menyampaikan ada beberapa bahaya riba dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang yang melakukan atau bermuamalah ribawiyah itu hilangnya keberkahan pada harta. Jadi kalau harta sudah tidak berkah, maka keberkahan atau manfaat faidah dari harta itu sedikit sekali. Apa berkah itu? Berkah itu bertambahnya kebaikan kepada harta tersebut dan kepada pemilik harta tersebut. Kemudian yang kedua adalah orang yang bermuamalah riba itu, orang yang berinteraksi dengan riba, ya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dalam seperti orang gila. Coba. Jadi orang yang senantiasa bermuamalah ribawiyah itu akan kelak dihidupkan atau dibangkitkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala seperti orang gila. Alladzina ya'kulur riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladina yatakhabbatuhu syaiton minal mas. Jadi orang-orang yang makan mengambil harta riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan, ya, lantaran tekanan penyakit gila. Nah, ini perlu diperhatikan bagi orang-orang yang masih belum bisa bertaubat dari riba ini. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berinteraksi dengan riba akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siksanya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat tentunya. Jadi siksanya riba, berkahnya riba itu bukan hanya didapat ya di akhirat saja, tapi juga di dunia. Kemudian bahayanya atau pengaruh riba bukan hanya dapat di akhirat, tapi juga di dunia. Mungkin langsung ke pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa kita. Dipersilahkan. Pak, izin bertanya. Saya kan punya uang deposito, tapi kan per bulannya ada bunganya tuh. Bagaimana menurut Bapak, kita ambil uangnya saja atau mengambil dua-duanya, Pak? Misalnya bunganya kita ambil, lalu saya sedekahkan ke masjid. Bagaimana hukumnya, Pak? Boleh atau tidak? Tapi pertanyaan pertama itu deposito bank, ya. Jadi deposito bank itu sama dengan riba, kecuali akadnya adalah akad mudharabah. Apa itu mudharabah? Sebetulnya dalam pembahasan riba kemarin kita belum sampai ke mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil, sama untung sama rugi. Jadi kalau deposito yang misalkan 5% atau 10%, kemudian pihak bank tetap menunaikan bunganya itu kepada nasabah atau kepada pemilik modal. Misalkan pemilik modal punya uang 100 juta dalam satu bulan atau tiga bulan, maka bunganya misalkan 10%. Nah, dengan sistem yang terjadi adalah akad yang bukan mudharabah, maka sama dengan riba, ya, riba sama dengan riba. Jadi konsekuensinya ya harus kita jauhi dari hal-hal yang demikian. Kalau misalkan ingin deposito, ya depositonya akadnya akad mudharabah, ya, bukan akad yang seperti bank-bank yang konvensional seperti itu, ya. Jadi hukumnya adalah haram, ya, hukumnya haram, tidak boleh, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin. Saya mau bertanya, saya pernah mendengar hukum kredit motor tidak boleh. Apakah benar, Ustaz? Jika haram, maka bagaimana caranya jual beli motor yang diperbolehkan? Baik. Jadi kredit motor itu sebetulnya dalam muamalah, pada prinsipnya muamalah itu mubah, ya. Prinsipnya muamalah itu mubah. Jual beli, hutang piutang itu mubah. Namun ketika seorang ada dua akad, misalkan seorang mau kredit, ya kredit saja, nggak usah nanya berapa harganya. Jadi kalau misalkan ada satu barang dengan dua akad, yang satu dengan kontan, yang satu dengan kredit. Kalau kreditnya misalkan 20 juta, kalau kontannya 15 juta, itu masuk riba. Ya, masuk dalam muamalah riba. Jadi kalau Anda ingin kredit motor, jangan tanya berapa harganya, cuman duit
Untuk kredit ya kredit. Kredit itu adalah utang piutang, sama dengan menghutang. Ya. Kemudian dari pihak misalkan dealer memberikan harga motor 15 juta, ya. Ya, padahal harganya sebelumnya misalkan 12 juta kalau cash, begitu. Nah, Anda kalau ingin membeli dengan kredit ya kredit. Jangan nanya berapa, ya berapa harga aslinya, seperti itu. Ya, jadi akad yang terjadi pada jual beli atau utang piutang dalam dua akad, maka masuk ke dalam riba. Jadi tidak boleh seperti itu cara jual belinya, ya. Jadi ya misalkan saya jual sepeda motor ini tunai seharga Rp 2 juta. Kemudian kalau kredit 5 juta. Nah, ini dua akad yang terjadi pada muamalah ini, maka tidak boleh masuk ke dalam riba, ya. Tapi mungkin pertanyaan berikutnya. Saya mau bertanya, apakah karyawan di bank juga termasuk atau terkena hukum riba? Taib. Kalau misalkan karyawan pada suatu bank, kalau misalkan memang karyawan itu adalah bagian daripada itu. Kalau misalkan bisa, carilah pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkaitan dengan masalah muamalah ribawi, seperti itu. Maka kita mencari pekerjaan-pekerjaan yang menurut agama itu tidak, yang dibenarkan menurut agama. Kemudian kalaupun terpaksa, maka Islam itu mengajarkan kepada kita ketika terpaksa bagaimana. Kalau terpaksa sesuatu yang haram pun menjadi boleh, bukan berarti halal, ya. Bukan berarti halal. Jadi kalau Anda bekerja di bank karena terpaksa, tidak ada pekerjaan lagi kecuali itu, ya. Maka ya boleh-boleh saja. Tapi jangan lama-lama begitu, ya. Jangan lama-lama, karena tidak ada keberkahan kalau orang sudah bermuamalah membantu kegiatan atau namanya marketing, apalagi marketing riba, ya. Jangan sampai kita bagian daripada orang-orang yang marketing riba itu, menjerumuskan manusia, menjerumuskan orang ya ke dalam kezoliman, ya, kezoliman. Baik, itu jawabannya untuk bagi Anda yang menjadi karyawan bank, maka bila terpaksa maka agama membolehkannya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya, di dalam video Ustaz menjelaskan bahwa menukarkan barang yang sejenis termasuk ke dalam riba. Pertanyaannya misalnya, saya hendak membeli sebuah HP, tapi dengan cara tukar tambah, apakah itu termasuk dalam riba? HP itu bukan masuk ke dalam ukuran yang dimaksudkan di dalam sama-sama barangnya, ya. Jadi kalau Anda ingin membeli HP, menukar HP, nggak seperti itu akadnya. Jual dulu HP-nya, ya, ambil dulu duitnya, kemudian belikan lagi kepada HP yang Anda inginkan. Berapa nambahnya, ya? Jadi seperti itu muamalahnya, bukan tukar tambah, ya. Kalau tukar tambah berarti masuk ke dalam riba, ya, karena di situ terletak ada akad yang tidak dibolehkan, seperti itu. Jadi jual dulu HP Anda yang awal, kemudian setelah itu uang itu dihargai berapa? Ya, dihargai misalkan HP awal 1 juta. Ya, kemudian Anda ingin mendapatkan HP yang harganya 1,5 juta, maka jual dulu HP yang awal, kemudian tambahkan, ya, untuk mendapatkan HP yang kedua, ya. Jadi tidak boleh ditukarkan kemudian ditambah. Itu namanya riba, ya. Karena menukar HP yang sama, kemudian Anda harus menambah, itu namanya riba. Tambahannya itu adalah riba, ya. Jadi seperti itu prinsipnya. Lanjut. Saya ingin bertanya Ustaz, ketika saya memberi hutang kepada orang dengan tidak meminta tambahannya atau disebut dengan bunga, tetapi saat orang itu ingin mengembalikannya, ia memberikan lebihan berupa uang atau barang, alasannya sebagai ucapan terima kasih, apakah itu termasuk riba? Taib, ya. Kalau akad di awal, maka itu masuk ke dalam riba, ya. Kalau akad di awal, misalkan nanti kalau aku sudah dapat ini, aku akan kasih tambahan rasa terima kasih, begitu, ya. Tidak boleh seperti itu, ya.
Jadi kalau misalkan ucapan terima kasih di akhir karena tidak ada embel-embel akad di awal, maka boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan Anda khawatir masuk ke dalam riba bahwa itu adalah sogokan begitu, maka ya jangan diterima seperti itu. Jadi prinsipnya ada orang kan memberi ucapan terima kasih, ngasih apa begitu ya, enggak masalah ya. Yang terpenting tidak ada akad di awal ya. Akad di awal itulah yang mengakibatkan hutang piutang. Kalau sudah selesai hutangnya, kemudian ucapan terima kasih, aku akan ucapan terima kasih kepada Anda dengan memberikan ini. Nah, seperti itu namanya riba. Tapi kalau tidak ada akad sama sekali, ya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang penting ridho, ya. Ridho, bukan terpaksa, bukan juga tidak terintimidasi. Baik. Mungkin pertanyaan yang berikutnya? Berikutnya, seperti yang kita ketahui bahwa riba itu diharamkan. Pertanyaan saya, jika seseorang meminjam uang kepada rentenir dan saat meminjamnya itu dia dalam keadaan yang sangat terdesak sekali dan dia sangat membutuhkan uang tersebut. Nah, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Taib. Kata terdesak di situ, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan rizki itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut akan terjadinya masuk misalkan muamalah riba, maka orang tersebut Allah akan berikan jalan yang lain. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan menunjukkan jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Kalaupun misalkan memang harus begitu, ya, maka kalau boleh, ya saran, maka tinggalkan dulu. Insya Allah ada jalan yang lain. Ya, ada jalan yang lain. Karena kita mempertahankan sesuatu yang diharamkan, mendesaknya kenapa? Ya, desakannya seperti apa? Jadi pertanyaan itu masih pertanyaan majhul, tidak diketahui desakannya seperti apa. Ya, jadi kalau Anda ingin meminjam sesuatu yang mendesak, maka konsultasikan kepada orang-orang yang alim, kepada orang-orang yang dekat dengan ulama, kemudian orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jalan hidup Anda ya akan baik dan tidak terjerumus ke dalam masalah riba yang akan menghancurkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, seperti itu ya kira-kira. Lanjut, Mas. Saya ingin bertanya, Pak, masalah tukar menukar emas. Bagaimana jika kita membeli emas, lalu beberapa waktu kemudian kita berniat hendak menukar emas tersebut? Ya, sama. Pertanyaan seperti yang tadi ya. Jadi tukar menukar emas. Maka jual dulu emas yang awal, kemudian tukarkan, kemudian beli emas yang baru, ya. Jadi jangan ditukar gitu ya, karena bagus. Yang satu misalkan 10 gram, nih ya, 10 gram, tapi modelnya model lama gitu ya. Kemudian kita ingin tukarkan dengan emas yang 10 gram juga, ya, tapi ternyata modelnya baru dan mahal. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Maka jual dulu emas Anda, kemudian belikan emas yang 10 gram lagi. Kalau ada tambahan, yaitu beli daripada keistimewaan daripada emas tersebut. Ya, jadi sama prinsipnya seperti pertanyaan yang semula. Ya. Pertanyaan terakhir, saya ingin bertanya, bagaimana dengan bank yang memiliki embel-embel syariah? Apakah sistem di bank syariah juga terdapat sesuatu yang riba? Taib. Sebetulnya di bank-bank di Indonesia itu ada akad. Tapi kalau misalkan dalam akad sudah betul dalam akad mudharabah, atau misalkan dia meminjamkan hutang, tapi kalau keterlambatan ada penalti. Nah ini, kalau keterlambatan ada denda, ada penalti, ya, maka masuk ke dalam riba, ya, walaupun bank itu mengatakan bank syariah, ya, bank syariah. Misalkan saya meminjam uang kepada bank tertentu, kemudian saya terlambat bayar, pihak bank denda saya atau kena penalti begitu ya. Nah ini sama saja itu adalah muamalah riba. Dan di Indonesia ternyata ini banyak dilakukan oleh bank-bank, ya, oleh bank-bank seperti itu. Katanya bank syariah, ternyata ketika keterlambatan bayar itu kena penalti. Nah ini masuk ke dalam riba, ya, katanya saja syariah, ternyata ada penalti. Dan ini tidak dijamin, ya, tidak dijamin bahwa
bank yang syariah saja harus melihat seperti apa akadnya, apalagi bank yang sudah jelas-jelas non syariah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau seandainya gini saja dulu, umat muslim Indonesia sebanyak misalkan 230 juta jiwa manusia, tapi ternyata yang masuk, yang menabung, yang jadi nasabah bank syariah itu tidak lebih daripada 10% saja. Ya. Banyak bank-bank syariah yang ditinggalkan. Ya, banyak bank-bank syariah ditinggalkan. Apalagi karena tidak ada fasilitas-fasilitas yang lain dan seterusnya, sehingga bank syariah semakin hari semakin kolab. Ya, seperti itu. Nah, ini kesadaran umat Islam untuk menabung di bank syariah itu juga menjadi bagaimana kita semangat untuk menabung menjadi nasabah di bank syariah. Gitu ya. Jadi bank syariah sekarang di Indonesia, yaitu tidak lebih masyarakat Indonesia yang notabene adalah muslim, ternyata tidak lebih daripada 10% saja data ya. Data bahwa penduduk Indonesia tidak lebih daripada 10% yang menabungkan hartanya atau keuangannya di bank syariah. Seperti itu. Jadi kesadaran untuk bersyariah itu masih rendah, khusus di bidang muamalah ini. Taib, ikhwan fillah rahimahullah, tentu dalam pembahasan riba, maka kita mengetahui bahwa riba itu sesungguhnya adalah muamalah yang zalim, ya, muamalah yang zalim, muamalah yang tidak menguntungkan bagi yang dipinjami dalam masalah utang piutang, ya, dalam masalah utang piutang, dan banyak mudaratnya, ya, banyak mudaratnya. Kemudian banyak tidak memberikan kemanfaatan yang lebih kepada orang yang meminjam hutang atau yang lain-lain. Mudah-mudahan nanti kuliah yang berikutnya kita akan bahas beberapa poin lagi terkait dengan masalah-masalah riba ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.